Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 175 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menguji kekuatan barunya dengan memicu reaksi besar dari wilayah pembakaran langit dan menghadapi ilusi ular api raksasa. Membuktikan kemampuannya mengendalikan gabungan api suci dan api surgawi. Dalam perjalanan menuju aula manusia, Xiaoyan bertemu 3 murid aula bumi yang menuduhnya penyusup. Pertarungan singkat terjadi, dan Xiaoyan dengan mudah menundukkan mereka tanpa menggunakan seluruh kekuatannya, menunjukkan betapa besar peningkatan yang telah dia capai. Namun, kemunculan Ling Xuan, penyihir muda berbakat dari aula bumi, memunculkan konflik baru. Dia menantang Xiaoyan, tetapi ditolak mentah-mentah, membuatnya murka dan bertekad membalas penghinaan itu. Sementara itu di aula manusia, rekan-rekan Xiaoyan dilanda kekhawatiran karena belum mendengar kabarnya. Tepat ketika mereka membicarakan pertandingan tim mendatang, sosok yang mereka nantikan akhirnya muncul. Dengan langkah tenang dan aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, Xiaoyan kembali. Begitu merasakan aura yang sangat familiar, Xiaoyi segera berlari menghampiri sosok di depannya. Dengan mata berbinar penuh haru, dia berseru, "Kakak, aku tahu kau pasti baik-baik saja." Keduanya saling berpelukan erat. Dalam keheningan itu, emosi yang mendalam terpancar tanpa perlu berkata-kata. Setelah beberapa saat, Xiaoyi melepaskan pelukannya, menatap Xiaoyan dengan semangat membara. Dia bertanya, "Bagaimana hasilnya?" Xiaoyan menatapnya tenang, kemudian berkata, "Berhasil." Sesaat setelah kata itu terucap, seberkas cahaya kuning kecoklatan muncul di telapak tangannya. Api tersebut tampak sangat suci dan megah, memancarkan tekanan luar biasa. Dalam sekejap, suhu di sekitar mereka melonjak drastis, hingga ruang di sekeliling tampak bergetar hebat akibat panas yang membakar udara. Xiaoyi menatap api itu dengan mata membesar, suaranya bergetar. "Itu kekuatan api suci." Xiaoyan menjawab, "Benar, api suci peringkat 35, api hati bumi langit." Xiaoyi tampak terkejut, namun segera menyadari sesuatu. Dia berkata, "Namun kekuatan api suci ini tampak bercampur dengan kekuatan api surgawi. Apa yang terjadi di dalam tubuhmu?" Xiaoyan menarik nafas dalam, lalu menjawab, "Masalah itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Setelah aku menelan api suci ini, api surgawi di dalam tubuhku menolak kehadirannya. Jika tidak kupisahkan kekuatan keduanya, mungkin tubuhku sudah meledak." Dari sisi kanan, Mo Feng muncul dan menatap Xiaoyan dengan tatapan terkejut. Dia bergumam, "Aura ini luar biasa kuat, bahkan aku hampir tidak bisa menahannya." Sebagai seseorang yang telah mencapai bintang 5 Do di tahap akhir, bahkan Mo Feng dapat merasakan perbedaan besar pada Xiaoyan yang kini berdiri di hadapannya. Xiaoyan hanya tersenyum ringan dan berkata, "Aku hanya beruntung." Kata-katanya segera membuat semua orang terdiam. Suara lembut Ludi yang biasanya pendiam pun terdengar. "Kau sudah mencapai Dodi bintang 6. Xiaoyan mengangguk perlahan. "Kurang lebih begitu." Mo Feng kembali berbicara dengan nada serius. "Kalau begitu, berapa tingkat badai Dodi yang telah kau lalui?" Pertanyaan itu membuat Xiaoyan membeku sejenak. Dia sadar, selama proses menaikkan kekuatannya, tidak pernah ada badai Dodi yang muncul. Dia pun menjawab, "Aku tidak mengalami badai Dodi apapun. Saat menelan api suci di gurun sunyi, mungkin badai itu tertutupi oleh kekuatan misterius atau api suci itu sendiri." Mo Feng terperanjat dan menatapnya seperti menatap makhluk aneh. "Apa? Kau mencapai bintang 6 tanpa melewati badai Dodi? Itu mustahil." Bahkan suara Xinyan di dalam tubuh Xiaoyan terdengar kebingungan. Aneh sekali, seharusnya badai itu tidak mungkin lenyap begitu saja. Sementara itu, Mo Yingying yang sejak tadi dia memperhatikan, membuka suara. "Tidak mungkin. Kami semua telah direndam dalam kolam Kaisar Xuanling untuk memperkuat fondasi. Bahkan dengan itu, badai Dodi tetap muncul dan sangat menakutkan. Hanya mereka yang berhasil melewatinya yang akan melahirkan kekuatan hidup dan mati di dalam tubuh." Dia menatap Xiaoyan dalam-dalam, lalu menambahkan, "Namun aku tidak merasakan kekuatan itu darimu, hanya kekuatan api yang luar biasa." Kata-katanya membuat wajah Xiaoyan sedikit mengeras. Dia bergumam, "Jadi kekuatan hidup dan mati hanya muncul setelah melewati badai Dodi." Penjelasan itu masuk akal. Meskipun dia kini sudah mencapai tahap akhir Dodi bintang 6, tubuhnya benar-benar tidak memiliki jejak kekuatan hidup dan mati. Kekuatan itulah yang menjadi ciri khas Dodi sejati. Setiap orang yang melampaui badai Dodi akan memperoleh kekuatan itu sebagai sumber kekuatan hidupnya, jauh melampaui Doki biasa. Tanpa kekuatan itu, Dodi tidak bisa disebut lengkap.
Xiaoyan memandangnya serius seraya mengatakan, badai dodimu yang lenyap tanpa jejak ini benar-benar misterius. Xiaoyan menghela nafas panjang. Biarlah, saat kembali nanti, aku akan menanyakannya kepada Zulau. 4 orang lainnya saling memandang, lalu tersenyum lega. Mo Feng berkata, yang penting kau kembali selamat. Xiaoyan tersenyum ringan. Kalian tampak sangat tenang. Apa ada kabar baik yang aku lewatkan? Mo Feng tertawa kecil. Kau sudah mengasingkan diri selama 5 tahun. Dan selama itu, tatanan kekuatan di Suan Santian telah banyak berubah. Ludi menatap Mo Feng dengan kesal. Jangan bertele-tele, katakan saja langsung. Mo Feng mengangguk. Baiklah. Pertama, tentang kerajaan Xuanling. Pasukan terkuat mereka, Legiun Pemangsa Naga, beserta wakil komandan dan beberapa ahli besar, semuanya menghilang tanpa jejak. Bahkan Raja Xuanling sendiri tidak pernah kembali. Meskipun pihak istana berusaha menutupi kabar ini, banyak pihak sudah mengetahuinya. Banyak yang percaya bahwa masa kejayaan Xuanling akan segera berakhir. Selain itu, aura neraka kembali membantai banyak makhluk dari alam arwah. Namun mereka menemukan celah besar dalam pertahanan dunia ini. Mereka mencurigai para iblis dari alam arwah telah menyusup ke Suan Santian. Wajah Xiaoyan sedikit berubah, namun dia tetap tenang. Mo Feng kembali mengatakan, dan terakhir, berbagai sekte besar kini mengadakan seleksi ketat untuk mencari murid terbaik demi mempersiapkan pertandingan agung sekte super 2 tahun mendatang. Xiaoyan mengangguk perlahan. 5 tahun, ternyata begitu banyak hal yang telah terjadi. Dia termenung sejenak, dalam benaknya mulai tersusun rencana baru. Konflik antara kerajaan Xuanling dan Pavilion Fengxiang masih membara. Jika Xuanling benar-benar runtuh, hal itu akan menjadi keuntungan besar bagi pihak Pavilion. Namun, hilangnya Raja Xuanling bersama seluruh Legiun Pemangsa Naga menuju gurun kematian menimbulkan tanda tanya besar. Selain itu, kabar tentang celah antara dunia manusia dan alam arwah membuat suasana semakin mengancam. Meski demikian, dengan keberadaan simbol pemakan jiwa di tubuhnya, Xiaoyan merasa tidak perlu khawatir. Dia akhirnya mengangkat kepalanya dan bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan Pavilion Fengxian sendiri? Sampai di mana kompetisi mereka sekarang? Di aula pelatihan yang sunyi, suasana hening sesaat. Sekelompok murid muda duduk melingkar, sementara cahaya hangat dari lentera berayun lembut di dinding batu. Suara Mo Feng yang tenang namun bersemangat memecah keheningan. Pertandingan di Pavilion Fengxiang berbeda dengan tempat lain. Secara umum, pertandingan terbagi menjadi 2 jenis, pertandingan individu dan pertandingan tim. Pertandingan individu merupakan ajang untuk menampilkan kekuatan pribadi. Selama tidak terjadi cedera berat atau kematian, tidak ada yang akan turun tangan menghentikan pertempuran. Sementara itu, pertandingan tim dilaksanakan dengan format 5 orang, di mana kerjasama dan strategi menjadi kunci utama. Bahkan, para peserta diharuskan menyelesaikan berbagai visi di wilayah berbahaya. Tatapan Mo Feng mulai memancarkan semangat membara saat menjelaskan kepada Xiaoyan. Baik juara individu maupun tim, keduanya berhak memasuki pavilion teknik pertempuran yang terletak di bagian terdalam Pavilion Fengxiang untuk mencari teknik yang mereka butuhkan. Xiaoyan menundukkan kepala sedikit dan bergumam, pavilion teknik pertempuran ya. Dia cukup memahami struktur organisasi Pavilion Fengxiang. Pavilion itu terbagi menjadi 2 bagian besar, pavilion dalam dan pavilion luar. Pavilion dalam berfokus pada pengasahan kekuatan doki, sedangkan pavilion luar lebih menekankan pada pengembangan pikiran, tubuh, dan pembinaan mental. Di dalam pavilion dalam terdapat 3 aula besar, langit, bumi, dan manusia. Selain itu ada pula pavilion teknik pertempuran, arena kompetisi, gua pelatihan, rumah obat, serta tempat tinggal para tetua yang bersama-sama membentuk struktur megah dari keseluruhan pavilion dalam. Tempat yang disebut pavilion teknik pertempuran itu sendiri menyimpan berbagai teknik pertarungan tingkat tinggi. Bahkan teknik rahasia milik ketiga aula besar sekalipun dapat ditemukan di sana. Mo Feng menambahkan penjelasannya. Konon, teknik legendaris bernama Yin Tianqi yang tidak pernah berhasil dikuasai siapapun dari aula manusia sejak berdirinya juga tersimpan di sana. Itu adalah teknik bertarung tingkat suci sejati. Xiaoyan menanggapinya dengan senyum tipis. Teknik Yi Tianqi memang luar biasa. Namun jika selama ribuan tahun tidak ada yang berhasil menguasainya, tentu ada alasan mendalam di baliknya. Meskipun berkata demikian, di dalam hatinya semangat Xiaoyan perlahan membara. Teknik yang bahkan membuat Raja Naga Emas memuji tanpa henti, tentu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Teknik Yin Tianqi itu harus kudapatkan, gumamnya dalam hati. Di sisi lain, Mo Yingying yang memperhatikan ekspresinya pun berkata, pertandingan individu sudah berakhir. Dalam beberapa hari lagi, pertandingan tim akan dimulai. Sebaiknya kau gunakan waktu ini untuk beristirahat. Xiaoyan mengangguk pelan.
Baiklah, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Begitu sosoknya menghilang di balik pintu, Ludi berbicara dengan nada ragu. Apakah tidak sebaiknya kita memberitahunya tentang para peserta kuat yang juga akan mengikuti pertandingan tim nanti? Namun Xiaoyi menjawab dengan senyum tenang. Tidak perlu, bukankah masih ada kita di sisinya? Mereka semua saling memandang sejenak, lalu berbalik dan meninggalkan tempat itu agar Xiaoyan dapat beristirahat. Begitu Xiaoyan melangkah masuk ke kamarnya yang tenang, suara menggoda segera terdengar dari dalam cincin hitam di jarinya. Hei, bocah, ternyata keberuntunganmu dengan wanita tidaklah buruk, ucap Xinyan sambil terkekeh. Xiaoyan menatapnya sekilas tanpa menanggapi candaan itu. Cukup, mari kita bahas hal yang lebih penting. Xinyan segera menyingkirkan sikap santainya dan berbicara dengan nada serius. Gadis bernama Mu Yingying itu sepertinya juga memiliki selai api suci. Xiaoyan mengangguk perlahan. Benar, namun yang membuatku heran, aku tidak merasakan keberadaan roh api suci di dalam dirinya. Hal itu cukup aneh. Xinyan segera menggeleng. Tidak mungkin, setiap api suci pasti memiliki roh sucinya sendiri. Kami adalah api suci, dan api suci adalah kami. Itu tidak dapat dipisahkan. Xiaoyan terdiam sesaat, keningnya berkerut. Kalau begitu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sejak mengetahui bahwa Mu Yingying memiliki api suci, kecurigaan memang sudah tumbuh dalam dirinya. Pemilik api suci bukanlah orang biasa. Di balik hal itu pasti tersembunyi rahasia besar. Xinyan kemudian berkata, seolah menyelami sesuatu yang rumit. Jika dugaanku benar, ada dua kemungkinan. Xiaoyan pun menatapnya. Sebutkan. Xinyan perlahan menjelaskan. Pertama, kekuatan api suci di dalam dirinya terlalu besar. Tubuh Mu Yingying tidak sanggup menanggungnya, sehingga seorang ahli kuat telah menyegel sebagian kekuatannya. Segel itu hanya dapat dibuka ketika kekuatannya sendiri telah cukup besar. Namun setiap kali segel dilepaskan, tubuhnya akan mengalami dampak besar. Metode ini sangat berbahaya. Api suci yang disegel tidak dapat sepenuhnya digunakan. Dan jika dia bertemu dengan musuh kuat atau makhluk jahat dari luar wilayah, dia akan berada dalam bahaya besar. Namun jika berhasil, dia bisa menyatu sepenuhnya dengan roh api suci, menjadi api suci sejati. Xiaoyan perlahan mengangguk. Jadi ada rahasia sedalam itu. Lalu bagaimana dengan kemungkinan kedua? Xinyan kembali mengatakan, yang kedua ini, bahkan aku sendiri sulit mempercayainya. Segala sesuatu di dunia memiliki roh, entah itu binatang buas, api suci, bahkan pepohonan dan batuan tertentu yang dapat berevolusi. Metode yang kupikirkan ini dikenal sebagai transmigrasi kultivasi. Xiaoyan tertegun. Transmigrasi kultivasi? Xinyan mengangguk perlahan. Benar, dalam arti lain, itu berarti kelahiran kembali dalam jalur kultivasi baru. Namun metode ini hanya dapat dilakukan oleh makhluk selain manusia. Dia menatap Xiaoyan dalam-dalam sebelum melanjutkan. Manusia adalah puncak segala makhluk. Mereka menciptakan doki, meneliti kekuatan jiwa, mengembangkan teknik tubuh dan berbagai cabang kekuatan lainnya. Sedangkan kami, para makhluk roh atau api suci, meskipun berumur panjang, perkembangan kekuatan kami sangat lambat. Setelah mencapai tingkat dosian, setiap kali kami mencoba menembus batas, hukum langit akan menjatuhkan hukuman. Petir pemusnah yang tak terhindarkan. Namun manusia berbeda. Dengan keunggulan bawaan mereka bisa terus melampaui batas-batas itu. Karena itulah, sebagian makhluk roh mencari cara lain, yaitu mengubah diri menjadi manusia. Ketika seorang makhluk roh menembus tingkat dosian, dia dapat memilih tetap mempertahankan wujud aslinya atau bertransmigrasi menjadi manusia untuk berlatih di jalur yang baru. Namun sekali memilih jalan manusia, dia tidak akan pernah bisa kembali menjadi makhluk asalnya. Kekuatannya juga akan turun drastis. Biasanya hanya tersisa setingkat Dodi bintang 1. Namun keuntungan dari transmigrasi ini adalah terbebas dari kutukan hukum langit. Jika berhasil mencapai tingkat dewa, mereka dapat memperoleh keabadian sejati. Itulah yang disebut transmigrasi kultivasi. Namun bagi banyak makhluk roh atau binatang sihir yang memilih jalan ini, resikonya luar biasa besar. Begitu mereka berubah menjadi manusia, inti sihir dan darah esensi mereka menjadi incaran para ahli manusia. Salah langkah saja berarti kehancuran. Xiaoyan membisu lama. Dalam diamnya suatu pikiran yang berani perlahan terbentuk di benaknya. Jadi, apakah Mu Yingying yang sebenarnya adalah roh api suci yang memilih jalan transmigrasi untuk menjadi manusia? Xiaoyan memaksa dirinya untuk tenang, lalu mulai merenungi setiap gerak-gerik Mu Yingying yang selama ini dia amati. Namun semakin dalam dia berpikir, semakin dia merasa mustahil untuk mengaitkannya dengan dugaan tentang seseorang yang berpindah jalur kultivasi menjadi manusia. Xinyan pun menggelengkan kepala. Dibandingkan kemungkinan kedua, aku lebih menginginkan mempercayai yang pertama. Gumamnya, informasi sebesar ini sungguh sulit untuk diterima.
Terlebih hubungan mereka selama ini berjalan cukup baik. Dia masih mengingat jelas bagaimana Mu Yingying pernah menggunakan kekuatan api suci untuk menyelamatkannya di kolam Raja Xuanling. Jika bukan karena pertolongannya waktu itu, Xiaoyan mungkin telah tewas di tangan penghuni kolam tersebut. Setelah hening sejenak, Xiaoyan kembali membuka suara. Xin Yan, apakah kau tahu mengapa kekuatan api surgawi di dalam tubuhku tidak bisa menyatu dengan api suci milikmu? Aku merasa kekuatanku ini seolah kehilangan sesuatu. Xin Yan terdiam sejenak, lalu bergumam. Setelah kau menyebutkannya, aku pun merasakan hal yang sama. Tubuhmu dipenuhi oleh berbagai jenis kekuatan api. Aku bahkan bisa merasakan puluhan jenis sifat berbeda. Sebagian memiliki efek penyerapan dan pemurnian. Aneh sekali. Sepanjang hidupku, belum pernah aku mendengar ada seseorang yang bisa memiliki begitu banyak jenis api sekaligus. Xiaoyan menunduk ringan dan menjelaskan dengan tenang. Api yang kumiliki di benua Dogi disebut sebagai api surgawi. Ada 22 jenis seluruhnya, dan setiap jenis merupakan kekuatan ekstrim yang lahir dari langit dan bumi. Adapun yang menempati peringkat pertama adalah hasil penyatuan dari 22 api surgawi tersebut. Mendengar itu, ekspresi Xin Yan berubah sedikit aneh. Kau menyatukan semua api surgawi itu? Tanyanya dengan nada heran. Xiaoyan mengangguk perlahan. Benar, setelah menyatukan semuanya, kekuatan yang lahir di dalam tubuhku menjadi jauh lebih besar. Tatapan Xin Yan tiba-tiba memanas. Tunjukkan padaku sumber utama dari api itu. Ucapnya penuh ketertarikan. Xiaoyan sempat ragu, namun akhirnya menurut. Begitu inti api itu muncul, mata Xin Yan seketika memancarkan cahaya membara disertai sorot ketamakan yang sulit disembunyikan. Benar saja. Gumamnya, dari sumber api itu, dia merasakan aura yang sangat familiar, nyaris identik dengan api suci yang dimilikinya sendiri. Xiaoyan menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya serius. Xin Yan mengamati Xiaoyan sejenak sebelum bertanya balik. Setelah kau menyatukan begitu banyak api, apakah muncul sesuatu yang lain di dalam tubuhmu? Xiaoyan mengerutkan kening. Sesuatu yang lain? Gumamnya bingung sebelum mendadak teringat pada satu hal. Xiaoyi, ucapnya spontan. Ingatan itu muncul jelas dalam benaknya. Setelah penyatuan seluruh api suci, kekuatan yang terbentuk memang bersemayam dalam tubuh Xiaoyi, yang awalnya hanyalah bayi api dari api iblis teratai pemurnian. Namun setelah penyatuan itu, Xiaoyi mengalami perubahan besar hingga menjadi roh api dengan potensi yang tidak terbatas. Xin Yan menatapnya. Jadi roh api yang kekuatannya sebanding dengan manusia Dodi bintang 8 itu merupakan hasil dari penyatuan api surgawimu. Xiaoyan mengangguk pelan. Bisa dikatakan demikian. Suara Xin Yan berikutnya terdengar seperti guntur di telinga Xiaoyan. Kalau begitu, api surgawimu itu tidak lain hanyalah embrio api suci. Xiaoyan tertegun. Embrio api suci? Xin Yan menjawab. Benar, 22 api surgawi yang kau satukan membentuk kekuatan baru yang mirip dengan api suci, tetapi jauh lebih lemah. Sebab hakikatnya, itu hanyalah embrio dari api suci. Agar benar-benar menjadi api suci sejati, kekuatan itu masih kekurangan satu hal, kekuatan itu sendiri. Hanya dengan terus memperkuat diri hingga melampaui batas, dan kemudian melewati penempaan oleh hukum langit dan bumi, barulah dia bisa berevolusi menjadi api suci sejati. Xiaoyan terdiam, memproses setiap kata yang ia dengar. Dengan kata lain, apakah api surgawiku harus diperkuat terlebih dahulu? Xin Yan mengangguk. Lebih dari itu, dia harus melalui tribulasi surgawi. Kata-kata itu membuat Xiaoyan terdiam lama. Informasi sebesar ini membuat pikirannya seolah bergetar hebat. Xin Yan melanjutkan, kau harus memperkuat dan melewati tribulasi. Aku bisa merasakan bahwa meski api surgawimu banyak jumlahnya, kekuatan tiap satuan terlalu kecil. Aku beri gambaran, satu api surgawimu hanya setara dengan 1% kekuatan api suci. Setelah semua digabung, kekuatannya pun baru mencapai 1/10 dari api suci sejati. Xiaoyan mengangguk dengan wajah serius. Kalau begitu, bagaimana cara memperkuat api surgawi dalam tubuhku? Xin Yan menjawab dengan tenang. Caranya sebenarnya sederhana. Kau hanya perlu memanfaatkan Xiaoyi. Mendengar nama itu, mata Xiaoyan memancarkan cahaya pemahaman. Xiaoyi, gumamnya perlahan. Xin Yan mengangguk. Iya, meskipun aku tidak tahu bagaimana Xiaoyi bisa menyatu denganmu dan memberimu kekuatan begitu besar, hal itu sangat tidak lazim bagi roh api suci manapun. Aku menduga dia adalah roh suci yang bermutasi. Namun karena dia lahir dari penyatuan seluruh api surgawimu, aku bisa memastikan dia adalah roh suci dari embrio api sucimu sendiri. Kata-kata itu membuat Xiaoyan terdiam lama. Tidak mungkin. Di benua Dogi, Xiaoyi hanyalah bayi api. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi roh api suci? Pikirnya dalam hati. Xin Yan melanjutkan kata-katanya.
Dulu, menggabungkan dirinya denganmu mungkin masih bisa, tetapi sekarang tidak mungkin lagi. Api suci tidak akan pernah mengizinkan dua roh suci berada dalam satu tubuh manusia. Jika tidak percaya, cobalah. Xiaoyan segera menggerakkan kekuatan di dalam tubuhnya, lalu berseru rendah, "Kembalilah!" Namun setelah teriakan itu bergema, tidak ada satupun reaksi yang muncul. Tatapan Xiaoyan mengeras. Bagaimana mungkin Xiaoyi tidak bisa kembali? Xinyan menatapnya dengan tenang. Itu hal yang wajar. Api surgawimu hanyalah embrio api suci. Sedangkan api batu hati langit yang kumiliki adalah api suci sejati. Aku bahkan bisa merasakan bahwa Xiaoyi bukan hanya roh api biasa. Dia juga merupakan wujud roh yang telah berevolusi. Roh dengan sifat unik. Kau pasti menyadarinya, bukan? Bahkan setelah kau menelan api suci dan kekuatanmu meningkat pesat, Xiaoyi tidak mengalami perubahan berarti. Itu karena dia bukan roh api suci biasa. Dia telah berevolusi melampaui batas aslinya, dan ikatan antara kalian berdua jauh lebih dalam dari sekedar hubungan antara pengendali dan roh api. Xiaoyan menatap kosong di depan. Jadi jika aku ingin memperkuat api surgawiku, berarti aku harus membuat Xiaoyi semakin kuat. Kemudian, membiarkan kekuatan itu melewati tribulasi, hingga akhirnya berevolusi menjadi api suci sejati. Xinyan tersenyum. Tepat sekali. Itulah satu-satunya jalan. Namun tatapan Xiaoyan segera menajam. Jika satu tubuh manusia tidak bisa menampung dua api suci, bukankah rencanamu untuk menelan api suci lain menjadi tidak mungkin? Mendengar itu, Xinyan hanya tertawa pelan tanpa menjawab. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.